kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada hari ini kita mempelajari mata pelajaran Al-Quran Hadis, yaitu tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan, yaitu tentang akidah. Sekarang kita masuk pada mengamati gambar. Pada gambar ini mengenai sholat. Di dalam gambar ini ada orang sementara mengerjakan sholat. Mengenai sholat ini ada kaitannya dengan akidah, yaitu tentang kepercayaan atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada gambar yang kedua ini yaitu tentang mengaji. Mengaji ini sudah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian pada mengaji ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita harus mempercayai atau meyakini tentang adanya Al-Quran, dan kita selalu mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambar ketiga ini tentang berdoa. Di dalam berdoa ini kita melaksanakan sholat. Setelah kita melakukan sholat, tentunya kita melakukan doa. Di dalam berdoa ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita akan meyakini bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita untuk meminta segala sesuatu. Pada gambar yang keempat ini yaitu tentang matahari. Matahari ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keperluan umat manusia yang ada di dunia. Dengan adanya matahari ini kita bisa melakukan kesehariannya kita untuk mencari ilmu, mencari nafkah untuk kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya matahari ini, Allah menciptakannya untuk kehidupan kita supaya kita meyakini, mempercayai dengan adanya matahari diciptakan oleh Allah. Pada gambar yang kelima ini yaitu tentang bulan. Dengan adanya bulan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kehidupan umat manusia. Dengan adanya bulan ini kita mempercayai, meyakini bahwa dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia bisa menciptakan bulan pada malam hari. Pada gambar yang keenam ini yaitu tentang bintang. Bintang diciptakan oleh Allah sama dengan bulan munculnya pada malam hari. Jadi dengan bintang ini Allah menciptakan bahwa kita meyakini dan mempercayai
bahwa Allah itu tidak beranak, tidak memiliki istri atau suami. Hanya Allah lah yang satu-satunya yang ada menciptakan semua yang ada di bumi ini. Surah yang berkaitan dengan akidah yaitu surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 adalah salah satu surah di dalam Al-Quran yang mempunyai banyak keutamaan. Surat yang ke-112 di dalam Al-Quran ini termasuk dalam surat Makkiyah karena surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Surah Al-Ikhlas ini terdiri dari 4 ayat. Asbabun nuzul surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah sebagai bentuk penekanan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pada sebuah zaman terdapat sekumpulan orang kafir Quraisy yang mempertanyakan tentang Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian itu dimulai saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak hijrah menuju Madinah. Pada kesempatan yang sama, ternyata orang kafir Quraisy sedang merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad pada saat beliau berangkat menuju Madinah. Salah satu dari orang kafir Quraisy lalu bertanya kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang Tuhanmu. Bagaimana Dia mempunyai kekuatan seperti itu? Apakah Tuhanmu terbuat dari emas atau perak?" Pada saat itu juga malaikat Jibril turun dan memberi wahyu kepada Nabi Muhammad. Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan orang kafir Quraisy. Lalu hal tersebut kemudian diabadikan dalam surah Al-Ikhlas. Marilah kita membaca Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allahu samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Penjelasan Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Yang pertama, surah Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah dan sifatnya yang ahad. Tidak ada sesuatu selain Allah dan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Tidak ada hakikat kecuali hakikat Allah dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujud Allah. Yang kedua, tidak ada yang sebanding maupun setara dengan Allah, baik dalam hakikat wujud maupun sifat. Yang ketiga, semua makhluk bergantung dan membutuhkan Allah. Allah adalah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi semua hajat makhluk. Yang keempat, Allah tidak beranak, tidak diperanakan, dan juga tidak mempunyai istri, dan berisi pokok-pokok tauhid serta pondasi keimanan. Baiklah anak-anakku sekalian,
Semoga kalian bisa memahami materi kita pada hari ini, yaitu tentang akidah. Dan selanjutnya kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.